Saudara, yang juga jadi sorotan adalah demonstrasi menolak kenaikan harga BBM. Partai Buruh. Demo massa buruh. Tuntutan yang disuarakan aliansi buruh di depan adalah hari awalan. Di seluruh daerah juga hari awalan. Hari-hari ke depan kami memutuskan November atau Desember 2022 mogok nasional. Stop produksi, perlawanan total terhadap ketidakadilan. masyarakat yang menangis. Oke, untuk kawan-kawan Kanan, masuk kanan. masuk ke kanan. Indonesia Raya, kumandangkan sama-sama. Negeriku yang suci, bangsaku, rakyatku semuanya. Jiwanya bangsa badannya. Indonesia Raya, merdeka, Indonesia Raya. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Oke. Halo sahabat catatan jurnalis, terima kasih sudah mampir lagi di channel ini. Nah, teman-teman sahabat catatan jurnalis, kali ini kita agak berbeda nih. Kita akan wawancara dengan narasumber kita hari ini, malam hari ini bro. Nah, tapi memang ini disesuaikan pada situasional, kenapa juga kita harus berbicara dan berkomunikasi pada malam hari ini. Tapi sebelum saya kenalkan narasumber saya hari ini, kita akan flashback sedikit nih. Jadi di awal September kemarin, di tanggal 1 September kemarin sudah muncul isu bahwa akan terjadi perubahan atau penyesuaian tarif dari bahan bakar minyak. Nah, ternyata pada saat itu untuk perubahan tarif bahan bakar minyak tersebut belum terjadi signifikan untuk bahan bakar jenis Pertalite, teman-teman. Nah, dan ternyata terjadi perubahan pada tanggal 3 September sekitar pukul 2.30 sore hari, agak-agak siang lah ya. Nah, jadi waktu itu terjadi perubahan perubahan penyesuaian tarif bahan bakar minyak ini. Nah, ternyata perubahan tersebut memang sudah mendapat penolakan dari sejumlah partai politik yang ada di Senayan nih khususnya. Nah, itu memang tugas mereka sih memang harus memperjuangkan dan juga harus mempertahankan kenapa bahan bakar minyak tersebut sampai juga harus berubah dan disesuaikan. Ternyata kepedulian itu juga tidak hanya datang dari teman-teman di legislatif, dari partai-partai politik yang saat ini sudah duduk di Senayan sana. Banyak elemen masyarakat juga, organisasi, kepemudaan. Ternyata menyoroti juga nih teman-teman terkait kebijakan yang dikeluarkan pemerintah itu. Salah satunya adalah gerakan dari teman-teman Partai Buruh. Waduh, ini teman-teman. Pas nih, kenapa kita harus ngobrol malam nih kan? Karena narasumber saya ini adalah dari Ketua EXO Partai Buruh Sumatera Selatan, Bung Ali Hanafiah. Iya, selamat malam. Wih, apa kabar nih, Bung? Baik, sama-sama. Ini teman-teman, udah tahu kan sekarang kenapa saya ngobrolnya malam? Karena narasumber saya adalah seorang buruh, bro. Iya kan? Nih Bang Ali, ini gimana nih kesibukan sehari-hari nih? Sekarang memang posisi buruh lagi di bawah ya. Posisi buruh lagi di bawah. Jadi Omnibus Law yang dilahirkan oleh pemerintah itu memang menjadi kebijakan yang cukup menohok lah buat kawan-kawan buruh. Terutama imbas dari upah yang sudah terbukti. Kita prediksi ketika lahirnya Omnibus Law itu akan memangkas ya kepentingan kawan-kawan buruh terkait masalah upah, PHK, terus kemudian kepastian bekerja mereka juga akan lebih tidak terjamin lah dengan lebih tidak terjamin karena adanya undang-undang tersebut. Kontrak itu malah dilegalisasi lah oleh undang-undang yang Cipta Kerja itu. Cipta Kerja itu ya.
Tapi jangan dulu ngobrol soal Omnibus Law nih. Kita nih masih akan berbicara tentang adanya penyesuaian dari tarif bahan bakar minyak nih. Kayaknya lantang sekali dari Partai Buruh ini dari tingkatan nasional untuk menyuarakan terkait penolakan dari kebijakan pemerintah ini. Wih, agak serius nih gitu. Jadi ketika kita kebijakan pasca Omnibus Law, pemerintah menaikkan tarif dasar listrik, terus menaikkan lagi harga BBM, itu sangat menindas menurut kami. Setelah upah kita dipastikan tahun ini sudah tidak naik, ditambah lagi dengan beban, kalau cuma Pertalite itu cuma satu hal yang naik sih nggak masalah, tapi kan imbas dari Pertalite itu kan ke bahan pokok, ke semua lah. Biaya akhirnya semua akan melambung tinggi. Karena itu berkaitan dengan transportasi, kebutuhan 9 bahan pokok akhirnya tidak terkendali saat ini kan. Di saat teman-teman buruh masih berpikir bagaimana menaikkan upah. Iya. Nah ini terus Ketua? Terus itulah yang menjadi banyak hal yang membuat teman-teman buruh itu jadi sangat bukan anti artinya dengan pemerintah artinya kan, melakukan penolakan itu dengan berbagai macam cara lah. Salah satunya dengan aksi unjuk rasa, menyampaikan pendapat itu, keberatan-keberatan. Sayangnya memang semua lembaga yang harusnya peduli lah dengan masyarakat bawah itu kan kurang peduli dengan itu. Misalnya kita kemarin tuh ada turun ke jalan itu sebenarnya aspirasi mau disampaikan dengan keberatan-keberatan itu. Problemnya nggak ada niat kita untuk hal-hal yang ribut. Tapi kalau awal kita datang sudah di pagar kawat berduri itu kan sudah menyatakan bahwa mereka ada penolakan untuk mendengar aspirasi. Nah itulah yang akhirnya mendesak. Setengahnya kita harus menyampaikan itu jadi hal-hal yang tidak sama-sama diinginkan. Alhamdulillah teman-teman buruh emosinya masih terkendali lah untuk tidak mendesak sampai harus memancing chaos yang berlebihan ya. Kemarin kita ini Sumatera Selatan nih kayaknya memang udah cukup ramai juga ya, dari setiap lapisan elemen masyarakat. Kalau kita melihat bahwa di Sumatera Selatan gerakan-gerakan penolakan terhadap kebijakan menaikkan bahan bakar minyak ini sangat ramai sekali. Ya, karena itu berkaitan dengan ekonomi. Sebenarnya ringan lah, kita buruh kan tidak minta muluk lah tentang hal mau kaya raya enggak kan. Artinya kebutuhan dasar itu kalau sudah terpenuhi sebenarnya tidak ada masalah. Tapi kita bayangkan nih, ketika upah tidak naik nih, 2 tahun terakhir ini kita bisa dikatakan tidak naik. Terus harga tidak terkendali saat ini. Terus daya beli yang katanya pemerintah itu kesejahteraan rakyat itu sudah tidak terukur lagi. Kalau harga beli masyarakat itu sudah tidak. Buruh memang bagian dari masyarakat Indonesia, tapi jumlahnya kan signifikan sebetulnya. Mungkin 40% itu pasti dari informal ya. Tambah informal bisa jadi sampai 60-70%. Kategorinya kan misalnya pun petani, kalau kita kategorikan juga bagian dari buruh karena mereka juga bekerja, ya itu mungkin 80% dari rakyat Indonesia adalah buruh. Jadi kayak ini cukup merata nih ya Bang Ali ya, dari tingkatan pusat sampai rame-rame di seluruh provinsi lah, mungkin ada aksi serentak penolakan dari khususnya dari organ buruh ini sendiri. Nah ini memang diinstruksiin dari ketua umumnya atau memang ada timbul keinginan secara sendiri? Dua hal. Formalitas secara partai memang ada instruksi untuk melakukan perlawanan terhadap kenaikan itu. Di sisi satu, kita tidak memaksa mereka harus turun ke jalan atau bagaimana untuk melakukan penolakan, tapi muncul itu juga dari bawah memang. Mereka sebelum begitu tahu bahwa BBM itu dinaikkan, berbondong-bondong mereka yang minta sebenarnya. Kita harus lakukan upaya lah untuk jangan sampai BBM itu jadi naik. Walaupun kita tahu lah pemerintah saat ini apa yang dia mau, sulit lah dengan berbagai macam alasan kan. Ditambah lagi memang yang paling fenomena itu ketika DPR sedang rapat paripurna yang di dalamnya malah justru ulang tahun dan segala macam itu kan sangat. Sementara di luar ada aspirasi yang harus diterima gitu. Itu yang jadi hal menambah emosi ya.
ya minor, jadi kan pandangan kita terhadap mereka yang menjadi wakil rakyat di sana itu harusnya mereka lebih peduli, harusnya ditunda dulu itu. Temuin apa yang mau disampaikan dan itu yang harus mereka perjuangkan gitu kan. Nah, kita sebagai partai politik yang baru kok peduli yang seperti itu, yang mereka sebenarnya punya suara, punya kekuatan untuk melakukan perubahan, itu justru menganggap ini sebagai seolah-olah apa dikatakan oleh ketua DPR. Oh, ini yakinlah pada pemerintah katanya, ini untuk rakyat. Tapi yang mana yang kita lihat untuk rakyat yang di mana gitu. Gerakan penolakan terhadap perubahan penyesuaian tarif bahan bakar minyak yang disubsidi ini apakah akan terhenti nih atau seperti apa? Ya, kita akan terus melakukan upaya. Sepanjang kita masih bisa melakukan, kita akan terus melakukan itu. Ya dengan cara apapun gitu kan. Nah, tapi catatan, kita tidak anti kekerasan dengan hal-hal seperti itu. Suara, tapi jangan tersumbat. Kalau disumbat, ya mungkin akan menjadi hal yang tidak baik buat pemerintah ke depan. Jadi sepanjang memang ada gesekan yang rakyat itu memang disengsarakan, ya kita akan menyuarakan itu. Akan menyuarakan itu. Kapanpun artinya kan. Dengan sekecil apapun ya, kalaupun kita ditekan tetap akan bersuara. Iya, tapi memang sebenarnya kalau saya melihat ini, apakah cuman kita akan menyuarakan tentang apa namanya penyelesaian tarif BBM ini saja, atau apakah memang sebenarnya kita ini sudah mendukung ada apa namanya beban-beban peraturan ataupun kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah sebelumnya? Ya, kalau sebetulnya apapun ya, apapun yang bisa berpengaruh justru merugikan rakyat, ya tidak di kalangan buruh aja, artinya kan rakyat yang tersentuh akan menjadi lebih susah ketika kebijakan itu muncul, pasti kita akan suarakan. Menyuarakan ya dengan berbagai macam. Kalau turun ke jalan itu kan kita bukan untuk supos massa sebetulnya kan, menunjukkan bahwa supaya lebih banyak rakyat tuh tahu bahwa masih banyak juga yang masih memperjuangkan dengan apa yang menjadi kesusahan rakyat itu. Artinya bukan sekedar supos di jalan, terus banyak juga orang ngomong macetin jalan lah segala macam itu kan bukan itu tujuannya kan. Justru ini campaign sebetulnya biar masyarakat tahu banyak juga rakyat memang masih peduli dengan hal-hal yang menjadi apa kebutuhan lah yang untuk disuarakan seperti itu. Jadi aparat dan segala macam itu jangan menganggap bahwa ini sebuah apa mengusik lah ketenangan pemerintah sebetulnya kan, tapi ini suara yang harus dia dengar. Apa namanya Bang Ali? Jadi ngomong-ngomong tadi soal kita melihat situasional tentang kebijakan penyesuaian tarif BBM nih ya. Nah, oke, kita tutup dulu tuh nih ngobrolin BBM ya kan. Ya, jadi kita ngobrolin ini sebelumnya saya pengen ngucapin selamat dulu nih. Jadi Partai Buruh ini sudah terdaftar di KPU, sepertinya sudah terverifikasi. Tapi kata KPU kemarin dari 24 partai itu hanya satu partai tuh yang sudah memenuhi, ya kan? Nah, ada 23 partai lagi yang memang harus memenuhi apa namanya dokumen ya, dokumen kalau tidak salah pemberkasan dokumen. Nah, mungkin salah satunya mungkin dari Partai Buruh sendiri nih. Nah, ini Partai Buruh sendiri nih gimana nih persiapan yang sudah dilakukan? Nih bentar lagi nih bro, misalnya ini kan 2024, ini kan tahapan-tahapan pemilu juga sudah dimulai nih. Ini asik nih. Kalau ini tahapan satu langkah lagi lah untuk menuju kita jadi peserta pemilu ya. Memang ketika bicara administratif yang disiapkan oleh penyelenggara pemilu di Indonesia, kita bukan tidak siap, tapi artinya dengan perubahan yang dibikin oleh penyelenggara itu membuat kita agak kerepotan tentang administratif. Secara teknis, artinya bagaimana kebijakan yang dibuat oleh penyelenggara pemilu pada praktek di lapangan itu kadang-kadang tidak sesuai dengan aturan dia buat sendiri. Contoh begini, ketika misalnya seseorang anggota partai politik ada di dua partai atau lebih dari seperti itu, pembuktiannya kan tidak harus dia dihadirkan, bisa lewat teknologi lah, bisa lewat Zoom, bisa lewat video call dengan ini kan, karena jauh dan jarak dan sebagai dan waktu lah misalnya itu kan. Tapi kemarin penyelenggara pemilu tidak mau tahu dengan itu. Nah, dan satu lagi nih, nampaknya kemarin dari Partai Buruh juga mengajukan gugatan ya, kalau tidak salah. Kita memang uji ya? material dengan undang-undang pemilu saat ini. Karena kan begini,
anggota dewan saja, Pak. Tidak dia mewakili pada semua Indonesia. Dia bermainnya pada dapil-dapil tertentu. Sementara penyelenggara pemilu mensyaratkan mewakili partai ini bisa lolos atau tidak harus seluruh Indonesia. Seluruh provinsi 34 provinsi itu harus terpenuhi semuanya kan. Padahal yang duduk di sana, yang di Senayan itu tidak bisa mewakili seluruh Indonesia. Dia main dapil Sumatera misalnya kan, bagian per provinsi, padahal mereka itu harusnya tidak digeneralisir seperti itu. Jangankan partai baru, Pak, partai-partai yang sudah lama aja itu di administrasi sudah kedodoran sekarang, kan? Nggak semua sebetulnya kan. Ini kedodoran ini maksudnya gimana nih? Ini asik nih. Secara administratif itu jadi hal yang tidak, karena teknologi kita misalnya EKTP kita masih banyak yang tumpang tindih nih, Pak. Data yang dipakai oleh KPU itu kan datanya dari Mendagri, sementara yang tersebar luas itu BPS. Nah itu saja sudah terjadi tolak belakang. Misal gitu, ada KTP yang dianggap KPU itu tidak terdaftar, padahal yang mengesahkan itu Dukcapil harusnya kan. Nah, terus KPU tiba-tiba jadi lembaga yang menjadikan KTP itu bermasalah gitu. Nah ini ada tumpang tindih dari kebijakan dari masing-masing lembaga. Nah itu yang harusnya diperbaiki. Uji material itu lebih ke sana, gitu, minta keadilan tentang bagaimana ini data yang pada bagian tupoksinya suatu lembaga, tapi yang mengklarifikasinya justru lembaga lain. Pasti malah jadi masalah kalau seperti itu. Karena KPU bukan dia yang mempersiapkan KTP itu memang dari awal gitu. Artinya memang perlu dilibatkan pihak-pihak terkait tersebut ya untuk ikut memverifikasi, maksudnya itu harusnya Bang Ali. Kan punya satu arah lah misalnya kan, jadi patokan itu kalau memang Dukcapil itu memang KTP itu EKTP lah ya, EKTP itu memang betul-betul diakui oleh negara. Jangan lembaga lain mengakreditasi itu. Oh, nanti bocor lagi ya database-nya. Jadi masalah pasti. Kalau KPU mengatakan wah ini tidak sah, orang capil yang ngeluarin kan jadi problem. Kayak gitu Bang Ali. Iya. Nah, agak riskan kita kalau lihat dari itu di administrasi, Pak. Apalagi nanti di faktual. Nah, faktual seseorang itu bisa misalnya saya bilang begini, salah satu KPU lah kita sebutkan itu kan. Orang ini sudah menyatakan bahwa saya ini pengurus partai buruh, anggota partai buruh, Pak. Tapi karena administrasi bermasalah karena dia menantangani pernyataan itu tidak bermaterai, Pak. Terus KPU kami nggak mau tahu. Yang bermaterai lah mengatakan itu yang sah. Saya mengakui nih, saya ini anggota partai buruh. Tapi karena persoalan materai yang saya tidak tangani, terus malah diakui oleh partai lain yang entah dapat dari mana tanda tangan itu memiliki materai. Tapi ada materai gitu kan. Nah ini problem. Problem jadinya kan. Ini Partai Buruh di Sumatera Selatan nih bagaimana sih perkembangannya? Kalau hari ini alhamdulillah ya. Alhamdulillah itu begini. Karena kita mempersiapkan itu jauh lebih banyak daripada kebutuhan syarat KPU. Jadi walaupun mereka potong dianggap tidak sah itu kan berlebih kan selalu kita. Nah, ini juga nggak baik sebetulnya. Kita maunya betul-betul diverifikasi. Dan itu sah gitu kan, jangan karena kita berlebihan tidak perlu lagi diperiksa. Itu nggak adil juga buat yang lain kan? Walaupun kita merasa ada diuntungkan, tapi menurut kita tidak fair. Harusnya betul-betul kita juga betul-betul diperiksa. Kita siap kok dengan itu. Oh, benar-benar siap ya. Nah, tapi dengan kenyataan seperti ini kan, jadi walaupun Sumsel dinyatakan aman, tapi ngerasa ini selamat nih teman-teman dari teman-teman Partai Buruh di Sumatera Selatan nih aman ya? Aman. Wih, luar biasa nih teman-teman. Nih Bang Ali, nanti dulu lah kita agak panjang lebar, kita agak belok sedikit nih. Jadi kalau saya melihat di beberapa hari terakhir tuh sepertinya Ketua Umum dari Bang Ali ada berdiskusi di salah satu TV nasional ya tentang apa namanya Partai Buruh ini. Nah, sebelum menjawab itu saya pengen ngobrol nih, Bang Ali kan Partai Buruh ini kan terdiri dari beberapa organ nih kan, organ-organ buruh, organ-organ petani. Basic Bang Ali sendiri mungkin dari buruh, ya kan? Bisa nih, misalnya untuk sepadan nih, selaras dengan apa ketentuan dari nasional itu, saya tertarik untuk bergabung juga di partai ini. Ini kenapa Bang Ali? Nah, kita sebetulnya bukan ansih, maksudnya khusus buruh nggak sebetulnya kan. Sebetulnya ini perjalanan perjuangan lah terhadap kaum-kaum di bawah yang dimarginalkan itu kan. Jadi siapapun kalangan, mau buruh, mau petani, mau nelayan,
kaum miskin kota, siapapun artinya kalau mereka terasa artinya dikelompokkan pada masyarakat yang bawah yang itu direndahkan, kita akan suarakan itu. Kita akan suarakan itu. Jadi kebetulan aja sebenarnya namanya Partai Buruh, tapi isinya kita memperjuangkan bagaimana kesejahteraan rakyat di negara yang kaya raya ini jangan sampai miskin di negara yang harusnya makmur kan. Saya mendengar kutipan dari Bang Said Iqbal bahwa boleh kalian kaya tapi jangan miskinkan kami. biar santai aja. Jadi gitu itu Bang Ali, saya tertarik itu dengan kutipan itu, karena itu bagi saya adalah sebuah arah baru ya bagi. Sebetulnya bukan baru. Islam sudah mengajarkan jauh lebih dari saat ini kan. Di Islam tidak pernah membatasi orang untuk kaya. Tapi orang kaya kenapa diwajibkan dia harus bersedekah? Karena itulah untuk berbagi kepada masyarakat sebetulnya. Wajiblah buat itu. Orang Islam juga kalau tidak mampu bekerja dengan maksimal atau bekerja dengan baik, dia akan dengan miskin sendiri. Yeah. Tapi kan di negara kita ini kan berbeda nih. Kawan-kawan buruh yang bekerja setiap hari terus, tapi dia miskin, itu masalah besar. Jadi sebuah masalah ya? Jadi masalah besar. Kita, teman-teman buruh itu kadang-kadang lebih dari 7 jam, lebih dari 10 jam sehari kerja. Tapi untuk yang namanya mencukupi kebutuhan dasarnya, dia sekolah anak, transportasi, layak huni, untuk makan yang layak lah ya, bukan sekedar makan artinya kan, jauh lebih dari itu Pak. Kita bayangkan aja misalnya, upah minimum yang selama tetap kalau diatur oleh pemerintah kan, upah buruh itu hanya untuk lajang. Belum terpikirkan bahwa buruh itu pasti akan kalau dia laki-laki punya istri, memiliki kebutuhan-kebutuhan. Iya, itu juga harus tertanggung maksudnya kan. Hadir negara itu di mana? Padahal apa yang nggak ada di Indonesia? Tambang, tanahnya, bukan subur, kita nggak tandus kayak di Afrika kan. Iya. Harusnya rakyatnya harusnya sejahtera. Lucu kita dengan negara-negara belahan Eropa yang negaranya kecil, jumlah penduduknya kecil, sumber daya alamnya terbatas. Kok mereka bisa seperti itu kan? Ini negara yang besar, mempunyai sumber daya alam dengan sumber daya manusia yang cukup banyak lah untuk itu. Masih ada kalangan masa jadi terkasta gitu. Iya, apakah ini juga berpengaruh dari negara yang kecil punya kebun di tempat negara kita yang besar ini? Terlepas dari itu kan itu perannya pemerintah harusnya kan yang mengatur. Nih itu kan. partai buruh nih ke depan kalau memang ke depan bisa tembus dari ambang batas parliamentary threshold, ini seperti apa? Udah ada jangka panjang arah ke situ belum, mau merapikan misalnya kebijakan-kebijakan yang ya kita sebutkanlah tadi ya kan, misalnya tetangga kita berkebunnya di tempat kita gitu kan, gitu. Ya, kalau itu memang ya kita sudah siap lah sebetulnya untuk bagaimana mengatasi itu. Belajar dari skup yang kecil, membangun organisasi lah. Elemen yang menghidupkan lagi partai buruh ini kan banyak isu yang dimainkan ya rata-rata memang di kalangan bawah. Nah, kalangan bawah ini mencoba membuat organ-organ kecil, akhirnya disatukan menjadi sebuah kekuatan politik yang mungkin akan jadi lebih besar. Nah, pengalaman di lapangan yang kita tahu bagaimana kebutuhan rakyat itu, ini akan kita implementasikan melalui parlemen, melalui apa kan. Jadi kita siap lah itu. Investasi boleh datang ke Indonesia, kita nggak anti itu. Tapi kita juga tidak mau juga dengan investasi yang datang itu justru rakyat yang ada justru tersingkirkan dengan sistem yang sekarang. Kita tahu nih sekarang dunia sedang dinamis ya, membuka akses internasional menerima itu kan. Tapi bukan berarti rakyat yang ada jadi tersingkirkan gara-gara investasi yang masuk. Iya. Nah ini yang kesempatan ya, hadirnya negara itu kita nggak melihat lah sampai saat ini. Iya. Di mana itu kan kalau cuma mengatur untuk melihat bahwa di internasional bahwa kita punya pertumbuhan ekonomi yang signifikan itu, kalau itu cuma menjadi kamuflase, buat apa? Yang penting real lah untuk rakyatnya. Ya mungkin saat ini Partai Buruh dan kawan-kawan buruh yang belum melihat, tapi yang lain-lain mungkin sudah melihat secara terang-terang gitu. Ya tapi kan lebih banyaknya kita lihat kan. Bagaimana sekarang begini aja misalnya. Dengan menaikkan BBM dibagilah BSU dengan 600.000 itu. Berapa lama ini BBM bakal naik? BSU yang diberikan cuma 1 kali ini misalnya kan, ataupun berkali-kali seperti itu kan.
justru itu tidak edukasinya tidak baik buat masyarakat. Mungkin bisa menerima nggak kebijakan pemerintah bahwa oh ini gara-gara misalnya apa namanya anggaran negara bisa jebol nih kalau bisa terus-terusan disubsidi. Ini fiskal, kalau di alasan fiskal. Jadi cadangan yang dipikirkan oleh pemerintah saat ini. Ini BBM lagi bro, kita rubah lagi nih, kayak belum selesai nih. Ini masalah buruh di Sumatera Selatan nih. Ini gimana nih? Ini Bang Ali. Tapi imbasnya begini, kalau misalnya kita bagaimana kemarin Omnibus Law itu menarik investasi lebih banyak, tujuannya kan mengurangi pengangguran sebetulnya. Tapi yang terjadi saat ini, PHK malah lebih banyak. Ya mungkin itu pengaruh dari pandemi? Bukan pandemi, jadi sekarang apakah pandemi itu jadi tameng untuk PHK para pekerja buruh? Jadi alasan salah satunya itu, misalnya begini, pandemi justru menjadikan sebuah ancaman yang menakutkan begini, alasan pengusaha untuk membayar upah setengah itu pandemi. Jadi teman-teman disuruh libur dengan alasan jangan berkerumun, itu dibayar cuma setengah, dan itu didukung oleh pemerintah dengan edaran menteri dan segala macam. Jadi melegalisasi upah jauh di bawah yang tidak cukup itu kan. Satu. Kemudian pandemi itu cuma berlaku untuk beberapa bagian alat produksi. Jadi nggak semua bisnis pengusaha itu terdampak. Kita lihat misalnya kan teman-teman di perkebunan lah, nggak sama sekali mereka tidak terdampak. Kita lihat bagaimana misalnya CPU melambung tinggi harganya, terus sawit tiba-tiba mahal dengan sangat signifikan. Artinya ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan. Artinya kalau kita generalisir tentang pandemi nggak berpengaruh, artinya seperti itu. Dia hanya berpengaruh ke sektor-sektor yang sifatnya lebih lux, misalnya kan perhotelan, pariwisata. Itu yang nampak. Tapi kalau ke hulunya sebetulnya nggak begitu banyak bermasalah. Toh ketika misalnya pandemi ini tidak didaungkan, dikampanyekan dengan besar-besaran dan menakutkan, dengan sendirinya kan hilang. Oke, sekarang nyambung lagi ke Partai Buruh di Sumatera Selatan nih Bang Ali. Partai Buruh di Sumatera Selatan ini kan boleh kita katakan sebagai salah satu partai pendatang baru yang memang perlu dikenalkan kepada masyarakat, khususnya di Provinsi Sumatera Selatan ya teman-teman ya. Nah, ini kan menjadi sebuah tantangan juga untuk mengenalkan bahwa partai ini kalau saya melihat bahwa ini kayak partai-partai sebelum-sebelumnya juga slogan pro rakyat. Nah, itu gimana untuk menapik bahwa kami berbeda dari partai-partai lainnya yang memang istilahnya dengan jargon-jargon seperti hal tersebut lah. Ya. Puluhan tahun lah kita lihat kan, buruh, tani, nelayan itu jadi konsumsi politik pada saat menjelang pemilu. Nah, gitu. Semua partai politik akan bicara seperti itu karena memang segmen ini memang menarik lah untuk jumlah suara yang signifikan. Kita partai buruh karena lahir dari memang organ buruh sebetulnya yang betul-betul bagaimana melihat keadaan mereka seperti itu. Ini kalau di kalangan anggota-anggota kita dari Serikat Buruh itu tidak jadi bahan yang dianggap baru sebetulnya kan, karena setiap hari kita bergelut dengan itu, Pak. Bagaimana mereka di PHK kita bela, bagaimana mereka dimutasi kita bela, mau pensiun pun harus kita perjuangkan dulu, artinya kan ini memang jadi hal yang kejadian sehari-hari sebetulnya. Mungkin kalau di kalangan partai politik lain memang ya 5 tahun sekali lah mereka kan bicara tentang buruh. Tapi setelah pemilu udah selesai cerita. Tapi artinya saya berserikat buruh itu sampai 30 tahun. Udah berapa lama nih Bang Ali? 30 tahun berserikat buruh. 30 tahun itu ya 30 tahun pun kita berbicara tiap hari ngobrolin buruh masalah gitu ya? buruh. Luar biasa nih teman-teman. Jadi memang sudah tapi saya ulangi lagi bahwa Partai Buruh ini sebenarnya bukan karena mereknya buruh ya. Bukan karena partainya buruh, tapi karena memang ini mungkin bisa menampung atau ada kesepahaman. Ada isu yang sama, Pak. Kebetulan ada isu yang sama. Ini kan banyak organisasi-organisasi lainnya juga nih kan. Karena Omnibus Law bukan bicara menyengsarakan buruh aja. Karena kalau kita berbicara di tahun berapa ya tadi ada temanku bilang untuk menjadikan Partai Buruh ini cuma ada 2 komponen gerakan buruh. Nah kalau sekarang 11 kan banyak. Ya. Itu prediksi, Pak. Iya. Prediksi orang melihat misalnya beberapa sejarahnya Partai Buruh di luar negeri itu dengan tunggal atau 1 atau 2 serikat buruh yang mendukung itu. Karena memang di negara itu memang cuma 2 yang ada. Bagaimana mereka harus memaksakan jadi 5, 6 atau 10.
Indonesia ini sampai ratusan serikat buruhnya. Untuk yang tercatat aja itu sudah ratusan. Jadi nggak mungkin kita juga ngomong misalnya harus satu, karena masing-masing itu punya tujuan, punya visi dan misi yang berbeda, punya cara yang berbeda untuk bagaimana cara memperjuangkan kawan-kawan buruh. Jadi hari ini teori yang mengatakan itu memang beda Indonesia dengan misalnya Australia. Artinya apakah ke depan Partai Buruh ini membuka pintu selebar-lebarnya untuk menampung teman-teman dari organisasi buruh ataupun buruh-buruh yang ada di Indonesia ini, apa namanya, welcome back gitu? Semua sebetulnya kan kalau kita isu yang dimainkan ini misalnya kita di zaman rezim Orde Baru lah. Kita sudah bicara misalnya upah yang layak itu dengan angka 4.500.000 waktu itu. Tapi saat itu pemerintah ngomong dianggap kita gila, gitu kan. Hari ini sudah angka 4,8 loh Pak. Ada bagi beberapa daerah yang sudah 4,8 nilainya. Itu juga bukan suatu mimpi artinya kan. Tapi jauh 20 tahun yang lewat kita sudah bicara tentang itu. Bahwa upah itu layak. Tapi hari ini kita ngomong, sepanjang pemerintah tidak bisa mengendalikan harga-harga, berapapun nilai itu tidak akan berpengaruh. Dia akan berpengaruh. Jadi misalnya kita tahu nih setiap tahun ya 3 tahun kebelakang itu kita setiap tahun ada kenaikan dan kenaikan juga tetap diikuti dengan kebutuhan pokok yang juga akan naik seperti itu kan. Ya, ini teman-teman kita di seberang sini, ini Bang Ali, ini juga pasti ngerasain ya teman-teman ya. Ya, jadi kalau senyum kayak gitu kan enak nih pasti ngerasain dampaknya nih. Jadi begini, Pak. Upah yang selama ini dirancang oleh pemerintah, kita bukan berarti sesuai dengan kebutuhan masing-masing tempat ya. Ada namanya aturan yang dibuat oleh pemerintah itu, buruh itu bekerja sesuai dengan kebutuhan kalori, makanya dia dihitung lajang. Kalori itu diimplementasikan dengan kebutuhan bahan pokok. Seseorang yang mempunyai kalori 3.000 per hari itu cukup dengan 10 kilo beras dalam sebulan. Dibuat itu melalui penelitian, kita artinya memang layak untuk melakukan pekerjaan dengan 7 jam kerja itu dengan 10 kilo beras per bulan. Terus kemudian ada ikan, ada kalori, ada sumber-sumber protein dan energi yang lain lah untuk itu kan. Suplai pasar itu memang betul di angka 3 jutaan lah kalau sekarang ini. Tapi problem ketika 10 beras itu kita bawa ke rumah dengan anak istri, mau tidak mau itu harus berbagi dengan mereka. Problemnya kalau Indonesia ngatakan rakyatnya misalnya para pekerja buruhnya itu kurang progresif dibandingkan di luar negeri itu, ya itu tadi Pak. Karena memang harus diatur sedemikian rupa kita mendapatkan upah itu hanya cukup untuk memenuhi kalori bekerja itu, gitu kan? Oke. Apa bedanya dengan dulu di zaman perbudakan orang bekerja hanya dikasih makan, sekarang orang bekerja hanya cukup untuk makan. Ini masalah besar. Luar biasa itu. Ini Bang Ali belum selesai ya obrolan kita tadi nih, masih belum Bang Ali jawab nih. Sebagai partai baru ya kan yang saat ini mencoba untuk bertumbuh lah di Indonesia khususnya di Sumatera Selatan ini pasti banyak tantangan-tantangan sendiri sehingga pintu masyarakat itu bisa terbuka untuk menerima partai baru ini sebagai bagian dari keluarga mereka. Ini gimana nih? Kalau sentuhan di serikat buruh sih sebenarnya sudah kita nggak mengkhawatirkan itu karena mereka sudah terasa lah bagaimana kita berjuang sekian puluh tahun terhadap mereka kan. Tapi dengan segmen yang lain memang kita harus meyakinkan itu ya banyak campaign yang kita lakukan maupun di jalan atau di media sosial dan segala macam itu kita akan lakukan. Tapi kita tidak mengkampanyekan tentang cuma sekedar sufo sebenarnya kan. Lebih banyak kita edukasilah masyarakat ini tentang bahwa pemilu ada bagian nasib mereka yang harus mereka titipkan suara itu untuk 5 tahun ke depan setelah pasca pemilu. Jangan sekedar pada saat pemilu seolah-olah ada pesta yang apalagi kalau sudah banyak hal lah dengan strategi. Ya kalau pesta kan kalau kita ngelihat seperti pesta hajatan, ini kan bakal hajatan juga nih besar, hajatan negara besar nih ada pedagang-pedagang gitu kan. Nah, edukasinya begini, jangan sampai lagi suara-suara rakyat itu dibeli gitu. Iya. Karena kalau dibeli cash and carry setelah itu kan selesai nih transaksinya. Kemudian siapa yang menikmati itu ya mereka lah yang akan duduk di parlemen. Iya. Nah kita mencoba merubah mindset itu, artinya rakyat ketika memang sudah mewakilkan orang itu benar-benar jadi wakil dan mereka bisa berbicara pada saat itu, bisa menuntut, bisa apa yang misalnya suarakan, kita akan menyuarakan itu. Jadi tujuannya artinya kan bukan mendudukkan orang-orang secara pribadi di parlemen dan akan berubah nasib, tapi kita merubah
tanggung jawab besar untuk duduk di parlemen itu. Ya. Dengan cara menampung semua apa yang diperjuangkan. Kita tepuk tangan dulu nih, teman-teman ini luar biasa nih. Jadi itu ya. Ini komitmen ya. Komitmen ya teman-teman sahabat catatan jurnalis, kita catat nih, ini salah satu komitmen yang disampaikan oleh Ketua EXO ya. Ya. EXO buruh dari Partai Buruh di Sumatera Selatan. Ini EXO ya. EXO ini apa nih? Agak-agak aneh nih kalau teman-teman sahabat catatan jurnalis ya. EXCO itu eksekutif komite. Jadi kita bukan Ini setara wilayah. Ya, kalau artinya di tingkat provinsi kita kepengurusan partai yang ada tertinggi tingkat provinsi sesuai dengan ADRT kita lah itu kan, yang di kabupaten juga seperti itu, yang di kecamatan juga seperti itu. Nah, kenapa dibikin eksekutif komite itu? Ya komite ya kelompok artinya. Kita tidak membawa pribadi perorangan. Memang kenapa harus dibikin ini kelompok? Memang harus semuanya jadi sama. Apa yang diperjuangkan dari masing-masing tingkatan itu betul-betul untuk kebutuhan. Satu lagi nih, Bang Ali. Ini closing nih, Bang Ali. Apakah untuk menjadi anggota calon dari Partai Buruh ini harus merupakan tergabung di organisasi-organisasi buruh, dan bagaimana sih cara untuk menjadi bagian dari keluarga besar Partai Buruh ini sendiri? Ini teman-teman juga harus mencatat nih bahwa kalau memang ada kriteria-kriteria khusus harus menjadi bagian dari anggota-anggota organisasi buruh, apakah harus spesifikasi seperti itu? Enggak. Jadi kita enggak sektarian lah ya. Para pejuang ini pejuang rakyat Indonesia. Siapapun rakyat Indonesia yang mau sama-sama berjuang, ya mari welcome gitu kan. Asal satu komitmen bahwa kita di sini untuk kebutuhan rakyat, bukan untuk. Jadi jangan karena ini Partai Buruh cuma untuk buruh, enggak. Ada elemen-elemen lain itu, sepanjang memang ada masyarakat Indonesia yang dimarginalkan, kita akan hadir di situ. Oke, satu lagi closing statement. Kenapa harus Partai Buruh? Nih, ke teman-teman sahabat catatan jurnalis. Ini sebetulnya bukan ansih buruh ya. Karena memang kita melahirkan kembali Partai Buruhnya sudah tahun 99 sudah hadir. Karena memang beberapa periode 15 tahun lah coba masuk ke kancah politik, memang belum bisa untuk naik ke tingkat parlemen di Senayan. Akhirnya beberapa tahun kemudian 2021 kita hidupkan lagi dengan aspirator yang baru. Ya kan, yang dulu cuma tunggal hanya satu serikat. Nah, sekarang kita semua elemen lah yang merasa tersingkirkan, jadi terkasta lah di Republik ini, ya coba bangkit dan memperlihatkan untuk melakukan perubahan-perubahan yang signifikan buat rakyat. Oke, luar biasa. Luar biasa. Minum dulu Bang Ali. Ya. Waduh, ini teman-teman sahabat catatan jurnalis nih luar biasa sekali nih di tengah kesibukan Bang Ali bekerja sehari-hari, sehingga saya harus mendatangi beliau ini di malam hari. Ini menyesuaikan dengan jadwal beliau ini. Dan teman-teman dapat kita simak tadi bahwa Partai Buruh ini sebagai catatan bahwa memang bukan hanya diperuntukkan untuk dari organisasi-organisasi buruh, masyarakat secara luas pun terbuka ya untuk bisa bergabung ataupun mensupport menjadi bagian dari keluarga besar dari Partai Buruh ini. Ya, saya mengucapkan selamatlah untuk Bung Ali dan teman-teman Partai Buruh. Semoga partai ini ke depan bisa lulus parliamentary threshold sehingga bisa melahirkan wakil-wakil rakyat yang ke depan bisa mendengar suara rakyat, mendengar aspirasi rakyat, dan memang bisa merealisasikan janji-janjinya kepada rakyat. Tapi bukan sekedar mendengar ya. Tapi mengimplementasikan tadi merealisasikan ya. Saya Riza Palepi dan Bung Ali Hanafia, terima kasih dan sampai jumpa di catatan jurnalis selanjutnya. Makasih Bang Ali. Waduh, luar biasa ini. Ada deh. Hidup rakyat. Makasih Bang.